Pertama, tentang larangan berbuat bid'ah. Larangan berbuat bid'ah itu banyak sekali. Dari ayat Al-Quran maupun dari hadits Rasulullah. Peringatan akan bahaya bid'ah. Jadi sebelum bid'ah ini ada, ya, muncul di tengah umat, Nabi sudah ingatkan tentang bahaya bid'ah. Bibit-bibitnya saja mulai muncul, seperti kisah Dzul Khuwaisirah, itu Nabi sudah memperingatkan. Yakhruju min dhi'di hada, akan keluar dari belakang orang ini, dari keturunan orang ini nanti ada satu kaum, disebutkanlah sifatnya kaum Khawarij. Nabi memperingatkan. Iya. Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya bid'ah dalam banyak tempat. Yang jelas bid'ah itu banyak bahayanya. Di antara bahaya bid'ah yang pertama, bid'ah ini adalah koreksi terhadap Allah dan Rasulnya. Iya. Ini betul-betul kelancangan, ya, mengoreksi Allah dan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama sudah disempurnakan. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridha Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Karena itu kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang berkata ada bid'ah yang baik tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah telah jelaskan bahwa nabinya sudah menyampaikan semuanya, agama sudah sempurna. Jadi kalau dia katakan ada hal yang baik Nabi tidak ajarkan, berarti Nabi berkhianat. Ada sesuatu yang diluputkan oleh Nabi. Itu artinya menuduh Nabi berkhianat. Ini diantara bahaya. Diantara bahaya bid'ah ini sebab datangnya laknat. Karena itu dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man awa muhdithan." Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Bisa juga dibaca muhdatsan. Kalau dibaca muhdatsan, terjemahannya Allah melaknat penganut bid'ah. Jadi penganutnya yang berbuat bid'ah atau yang melindungi pelaku bid'ah semuanya dilaknat. Di hadits yang lain, wa man awa muhditsan atau muhdatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah atau menganut bid'ah, maka dia dapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Dan dari bahaya bid'ah ini menyebabkan amalan ditolak, tidak diterima. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Dari bahaya bid'ah ini, orang yang berbuat bid'ah itu kadang akan dibuat dia semakin lapang di dalam kesesatan. Ini bahayanya bid'ah. Semakin lapang dalam kesesatan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hatinya semakin menyimpang. "Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan semakin melapangkan dia di dalam kesesatannya. Kemudian dari bahaya bid'ah, pelaku bid'ah itu sulit bertobat. Ya. Kenapa sulit bertobat? Tobat itu kan dasarnya penyesalan. Sedangkan pelaku bid'ah ini dia tahu dirinya apa? Dia menganggap dirinya benar, tidak ada masalah. Bagus yang saya kerjakan. Bagaimana dia bisa bertobat? Karena itu dalam hadits Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ihtajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sungguhnya Allah menahan tobat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bid'ah ini mendatangkan kehinaan dan kerendahan. Ya. Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Ini dua, ya, bahaya. Kehinaan dan kemurkaan Allah dia dapatkan. Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah dan kemurkaan. Ya. Mungkin ada yang berkata, "Loh, itu kan untuk penyembah anak-anak sapi." Enggak, perhatikan akhir ayat.
Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami balas orang-orang yang mengadakan kedustaan. Pelaku bidah itu mengadakan kedustaan. Jadi itu semua balasan sama, termasuk pelaku bidah. Itu pendalilan Al Hasan Al Basri rahimahullah terkait dengan ayat. Iya.